Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif dengan saya Pak Chandrawata ST di pertemuan pertama dengan materi mengklasifikasikan jenis-jenis hand tool, kita akan membahas beberapa alat saja ya, dikarenakan hand tool itu banyak dan waktunya juga banyak untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif ini. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu hand tool. Apa itu hand tool? Ya, hand tool merupakan alat yang digunakan oleh tangan manusia atau dengan kekuatan otot tangan manusia. Apa maksudnya? Jadi, alat-alat yang menggunakan otot tangan manusia dan tidak memerlukan bantuan mesin ya, ataupun tenaga listrik. Jadi di sini kalau kita bahas berarti masih manual, secara manual. Masuk saja ke alat yang pertama. Di sini ada alat pertama itu kunci pas. Di mana kunci pas ini digunakan untuk membuka ya dan melepaskan mur baut. Dan si kunci pas ini dibuat dari baja ya, baja dengan tensil yang tinggi karena dia untuk membuka dan melepas mur baut harus memiliki ketahanan yang sangat tinggi dengan sudut 15 derajat ya. Kalau kita nanti lihat di gambar akan seperti ini ya, sudut 15 derajat. Dan satu catatan bahwasannya kunci pas ini hanya untuk membuka atau melepaskan mur baut dengan kekuatan yang rendah ya, yang tidak terlalu. Kita lanjut saja ke kunci yang kedua, itu ada kunci pas ring. Kunci pas ring atau combination spanner, kombinasi atau perpaduan dua buah kunci menjadi satu kunci ya. Sama di sini fungsinya untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur yang bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket ya. Kunci pas ring cukup praktis ya, karena bagian ring dapat untuk mengencangkan dan mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Jadi ada dua ya di sini. Yang sebelahnya yaitu kunci pas dan ujung sebelahnya itu kunci ring. Oke, kita lanjut saja ke kunci berikutnya. Ada kunci ring. Kunci ring atau offset ring spanner ya. Kalau yang pertama tadi kunci pas, yang kedua ada kunci pas ring atau ring pas, sedangkan yang ketiga ini kunci ring. Ini pun sama, dimana kegunaannya untuk melepas dan memasang mur ataupun baut pada sepeda motor khususnya ya. Kalau kita kan di sepeda motor, jadi kita khususkan ke sepeda motor ya. Kalau kita lihat gambarnya akan seperti ini. Jadi di ujung keduanya itu berbentuk ring
ya. Ini kita akan masuk ke nomor 4, ada kunci nipple atau flare nut spanner ya. Yang ini untuk digunakan untuk melepas baut pada sambungan-sambungan pipa ya. Pada sambungan pipa. Ini nanti kita bisa lihat seperti apa kunci nipple ini. Ya, meskipun ini jarang digunakan pada sepeda motor, tapi ini terkadang digunakan juga ya. Kalau kita lihat seperti ini, kunci nipple. Contoh alat hand tool ya, di sini ada ratchet ya. Ratchet ini adalah kelengkapan dari sebuah kunci soket. Di sini gagang ya, dimana sama fungsinya sebagai pembuka dan pelepas mur baut. Ya, ratchet ini dia itu dengan kecepatan tinggi ya, bisa membuka dan memasang mur baut. Jadi nanti kalau pada kunci soket akan ada yang namanya ratchet ya. Kita lanjutkan ke yang terakhir ini ya, nomor 6. Di sini ada adjustable ataupun sering disebut oleh kita ya ataupun dunia bengkel itu kunci Inggris. Ya. Sama di sini juga fungsinya untuk melepas dan memasang mur baut, namun memiliki kelebihan pada kunci Inggris ini, di mana kunci Inggris bisa membuka dan melepas mur baut dengan berbagai macam ukuran ya, dari 8 ya sampai 22 di sini kalau yang ini ya. Bahkan ada yang sampai 24 ya. Ini kunci Inggris. Ya. Oke, mungkin pertemuan pertama kita hanya membahas sampai kunci Inggris. Kita lanjutkan di pertemuan kedua nanti untuk hand tool, dan silahkan pahami pertemuan pertama ini karena pada pekerjaan dasar teknik otomotif ini kita diwajibkan ya di teknik dan bisnis sepeda motor itu mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, kunci-kuncinya dulu sebelum kita ke praktik ya. Dan ada tugas untuk pertemuan pertama ya, silahkan dicatat kembali pada buku tulis kalian ya, karena nanti buku tulisnya akan dikumpulkan. Yang kedua, tulis hand tool yang kalian ketahui ya, selain kunci yang sudah kita jelaskan atau kita bahas di pertemuan pertama ini. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja pertemuan pertama dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Belajar di rumah bukan berarti kita tidak mendapatkan ilmu. Tetap semangat. Bapak akhiri saja untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.